Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kakak Friska di ibadah PA hari ini. Gimana kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk saat teduh. Jadi tangan adik-adik semua dilipat dan matanya ditutup, kita saat teduh. Bapa yang terkasih dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau selalu menjaga kami anak-anak-Mu. Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan setiap saat. Tuhan, sebentar lagi kami anak-anak-Mu ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami dapat bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau selalu berkati kami Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyi dan memuji nama Tuhan. Dan kita akan bernyanyi bersama-sama lagu Cinta Akan Yesus. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Terima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Edo dalam infak kita hari ini. Kakak harap adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat walaupun saat ini kita masih dihadapkan menghadapi pandemi COVID-19. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, Kakak Edo akan mempersilahkan adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu, dan kemudian adik-adik bisa membaca Alkitab yang terambil dalam Matius 21 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-11. Adik-adik bisa minta dampingan mama papa di rumah untuk berdoa, kemudian adik-adik bisa membaca Alkitab. Adik-adik sudah membaca Alkitab semua? Bacaan kita cukup panjang ya adik-adik, ada 11 ayat. Jadi
dalam pembacaan kita hari ini itu menceritakan bahwa Yesus yang dilulukan di Yerusalem, adik-adik. Jadi Kakak Edo mau mencoba menceritakan lagi lebih singkat agar adik-adik yang di rumah bisa lebih jelas. Jadi di sini adik-adik, dalam firman Tuhan hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus dan bersama murid-muridnya yang sudah berada dekat dengan Yerusalem. Dan di situ Tuhan Yesus mau memasuki Yerusalem, adik-adik. Ketika sudah dekat tadi, Tuhan Yesus meminta dua muridnya untuk mengambil seekor keledai betina dari kampung di sekitar dekat mereka, adik-adik. Nah, kalau ada orang yang bertanya untuk apa keledai itu, maka kata Tuhan, jawab saja, Tuhan membutuhkannya, Ia akan segera mengembalikannya. Itu ditulis dalam ayat yang ketiga, adik-adik. Lalu setelah itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem dengan menaiki keledai tadi, adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, Tuhan Yesus itu disambut meriah, disambut oleh banyak orang di Yerusalem. Jadi Tuhan Yesus, banyak dari orang yang melihat Tuhan Yesus itu langsung menghamparkan pakaiannya. Lalu ada juga yang mencabut ranting-ranting pohon lalu meletakkannya di jalan. Ada juga yang menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan Yesus, adik-adik. Seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-7, 8, dan 9, adik-adik. Jadi, namun walaupun banyak orang yang menyambut meriah kedatangan Tuhan Yesus, tapi banyak juga adik-adik yang sebenarnya tidak mengenal Tuhan Yesus, yang hanya ikut-ikutan banyak orang. Karena ada rame-rame hanya ikut-ikut tuh, iya apa itu rame-rame gitu kan. Seperti yang terus dalam ayat 10 nih adik-adik, banyak orang yang bertanya, siapa sih orang ini, siapa sih yang datang itu? Dan beberapa orang yang mengenal juga di sana menjawabnya bahwa inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu yang tertulis dalam ayat yang ke-11, adik-adik. Nah, untuk pembacaan firman Tuhan kita hari ini itu seperti itu, adik-adik. Dan dalam firman hari ini ada sebuah pertanyaan, adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus mau masuk ke Yerusalem itu mengenakan atau menggunakan seekor keledai betina? Adik-adik ada yang tahu apa tidak? Kakak kasih tahu ya, adik-adik. Tuhan Yesus membawa seekor betina keledai itu adalah karena simbol kedamaian. Jadi keledai betina itu melambangkan simbol kedamaian, adik-adik. Walaupun keledai itu lambat ya, hewan yang lemah, juga kelihatannya juga sedikit malas gitu, adik-adik ya. Tapi di sini ternyata keledai itu adalah simbol kedamaian. Berbeda kalau misalnya Tuhan membawa seekor kuda, adik-adik, menaiki seekor kuda. Nah, kalau kuda itu adalah sebuah simbol peperangan. Jadi kalau Tuhan menaiki kuda, malah nanti orang-orang di Yerusalem malah ketakutan, malah disangka Tuhan ini bukan tidak membawa damai gitu. Padahal Tuhan tadi datang untuk membawa damai, adik-adik. Nah, jadi adik-adik dalam firman ini menjelaskan juga kepada adik-adik dan kita semua bahwa Tuhan itu dari awal datang itu sudah ingin membawa suatu damai, dan kita sudah menerima damai itu, adik-adik. Jadi apa sih tugas adik-adik, Kakak Edo dan kita semua? Karena Tuhan telah membawa damai, maka kita juga harus menjadi pendamai di sekitar kita. Kita juga harus bisa membawa damai untuk orang-orang sekitar kita. Dengan keberadaan kita, dengan ada kita di suatu tempat, itu kita itu harus bisa membawa kedamaian itu. Misalnya nih, contohnya adik-adik melihat temannya sedang berantem, atau adik-adik melihat siapa ya, kakak atau adik itu lagi berantem gitu. Nah, adik-adik itu
hadir itu, adik-adik datang itu untuk melerainya, untuk memisahkannya. Jangan adik-adik datang malah semakin memperburuk berantemnya gitu, malah semakin berantem. Tapi harusnya adik-adik harus memisahkannya gitu, agar dari berantem tadi jadi berteman gitu. Atau contohnya adik-adik punya sebuah makanan. Nah, adik-adik kalau punya adik atau punya kakak itu adik-adik harus berbagi. Jangan sampai makanan yang adik-adik punya itu malah jadi suatu permusuhan gitu, pertengkaran, karena tidak adik-adik bagi, tapi adik-adik harus membantunya agar damai itu harus selalu ada di tengah-tengah adik-adik, di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini seperti itu. Jadi Kakak Edo akan jelaskan lagi secara singkat bahwa kita dari awal Tuhan telah memberikan damai kepada kita, maka kita juga harus bisa membawakan damai untuk sekitar kita. Setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu lagu pujian, sekalian memberikan persembahan, dan kita akan bernyanyi lagu Yesus Menginginkan Daku. Hai adik-adik, ayo kita memberikan persembahan. Nah, untuk memberikan persembahan online, adik-adik bisa mempersiapkan uang persembahan adik-adik dan juga amplop. Lalu adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop. Setelah itu, adik-adik bisa menuliskan persembahan IMPA dan bulan pengumpulan persembahan di bagian depan amplopnya. Kalau sudah, adik-adik bisa minta tolong kepada mama papa untuk menyimpan uang persembahan adik-adik. Dan untuk nantinya, mama papa bisa menyerahkan uang persembahan adik-adik setiap bulannya ke gereja. Lalu mama papa bisa memasukkan kotak persembahan yang sudah disediakan di ruang klinik gereja. Papa mama bisa mengkoordinasikan dengan pasapam yang ada di gereja ya. Jadi adik-adik, jangan lupa untuk mengingatkan mama papa untuk mengumpulkan persembahan tiap bulannya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyinarkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Halo semuanya, selamat datang di Warta PA Marturia. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Wah, oleh karena itu, Pelkat PAGPIB Marturia Lampung akan mengadakan Lomba Paskah. Lomba Paskah akan diadakan secara online dan juga sesuai usia anak. Kira-kira apa ya lombanya? Yuk kita lihat. Lomba kelas batita. Lomba kelas TK.
Lomba kelas kecil. Lomba kelas tanggung. Untuk penilaian dari keempat lomba tersebut, juara pertama dan kedua akan ditetapkan berdasarkan keputusan juri, dan juara ketiga berdasarkan jumlah like terbanyak. Jadi adik-adik, ayo ikutan karena akan ada hadiah yang menarik loh. Nah, untuk pelaksanaan ibadah Paskah Pelkat PA GPIB Marturia Lampung akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021 pada pukul 3 sore via Zoom meeting. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik semua untuk dapat menghadiri ibadah Paskah online kita ya. Oh ya, adik-adik juga bisa ikut serta dalam virtual choir atau paduan suara online yang nantinya akan ditayangkan dalam ibadah Paskah Pelkat PA kita. Caranya, silakan adik-adik rekam diri adik-adik bernyanyi lagu-lagu berikut. Lagu yang pertama untuk kelas TK dan kelas kecil yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dan untuk kelas tanggung lagunya yaitu 12 Murid Yesus. Batas pengumpulan video pada tanggal 24 Maret 2021 jam 12 malam. Dikirimkan ke WhatsApp Karea ya. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan, atau adik-adik juga bisa langsung cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu @PA_Marturia_Lampung. Sekian Warta PA minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri impak kita hari ini, Kakak Edo mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Terlebih dahulu, mari kita lipat tangan kita tutup mata, kita satukan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah menyertai impak kami hari ini dari awal hingga akhir ini Tuhan. Dan Tuhan, kiranya melalui firman-Mu yang telah kami dengar hari ini, kami yang telah menerima damai-Mu dari awal, kami yang sekarang dapat menjadi juga seorang pendamai untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami agar kiranya kami dapat melakukan semua perintah-Mu dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang hanya takut akan Engkau saja Tuhan. Dan Tuhan, dalam doa ini juga kami doakan untuk adik-adik kami yang saat ini berada di rumah karena tidak bisa beraktivitas atau terbatas untuk aktivitas di luar rumah karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau selalu sertai, Kau jaga kesehatannya, Kau lindungi Tuhan, agar kiranya adik-adik kami ini dijauhkan dari pandemi yang sedang melanda kami ini. Kiranya juga Tuhan, dalam aktivitas sekolahnya juga yang mungkin masih harus belajar dari rumah, kiranya Engkau semangati adik-adik kami, Engkau juga yang menyertai agar kiranya mereka dapat mengikuti pembelajaran dari rumah dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga doakan untuk mama papa adik-adik kami yang selalu melindungi dan mengajar, mendidik
kiranya juga Engkau selalu jaga kesehatan mereka, kiranya mereka juga dapat terus mendidik adik-adik kami menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau dan selalu memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami aturkan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, ibadah IMPA hari ini telah selesai. Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah dapat mengerti apa yang kakak Layan sampaikan. Dan adik-adik semua yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Shalom.